Kalau ilmu kebal itu boleh dipelajari, yang pertama mempelajari ilmu kebal adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena di zaman tersebut ilmu kebal sangat dibutuhkan untuk melawan orang-orang kafir. Karena di zaman tersebut banyak sekali peperangan ya. Ada perang Tabuk, perang Badar, perang Mu'tah, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi kenyataannya tak satupun para sahabat yang mempelajari ilmu tersebut, tidak ada ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika di perang Uhud, beliau itu sampai patah giginya, kemudian bibirnya sobek, alisnya sobek, pipinya juga sobek, terkena panah. Padahal waktu itu beliau memakai baju zirah, baju perang ya. Kemudian kepalanya juga memakai ya semacam topeng untuk berperang dari besi. Tetapi saking kerasnya tusukan tumbak dari Utbah bin Abi Waqqas waktu itu sampai menembus lapisan besi tersebut hingga menembus ke bibir dan gigi beliau patah ya. Kemudian alis beliau juga sobek. Dan ketika berperang banyak sekali para sahabat termasuk Rasulullah SAW sendiri, beliau memakai baju perang ya. Itu artinya di zaman Rasul, baik Rasulullah atau para sahabat, mereka tidak kebal. Bahkan sahabat-sahabat yang terkenal seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak kebal. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh, beliau menjalankan 1 rakaat, kemudian rakaat yang kedua beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan pisau yang kanan kirinya tajam. Jadi pisaunya ini tajam, ini juga tajam. Kemudian ditusuk sampai keluar isi perutnya ya. Tetapi tidak langsung meninggal di masjid waktu itu. Dan bukan hanya Umar bin Khattab waktu itu yang ditusuk, ada 13 sahabat yang terluka dan 7 orang diantaranya meninggal ya. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja yang syaitan takut dengan Umar, itu beliau tidak kebal. Jadi itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sana disebutkan, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan itu takut kepadamu wahai Umar. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Umar melewati satu jalan, maka syaitan akan mengambil jalan lain karena tidak mau berpapasan dengan Umar. Jadi syaitan yang takut dengan Umar karena saking tingginya keimanan beliau dan ilmu beliau sangat tinggi, tetapi beliau tidak kebal ya. Kemudian sahabat yang lain seperti Ali radhiyallahu anhu, beliau juga dipenggal kepalanya ketika akan berangkat ke masjid. Kemudian di tengah jalan dihadang oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang kharij. Kemudian dipenggal kepalanya sehingga beliau meninggal. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu kebal ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga dipenggal. Waktu itu bahkan beliau sedang memegang mushaf ya, atas komando Abdullah bin Sabah ya. Bahkan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Zaid bin Harithah ya, beliau itu ketika di perang Mu'tah badannya sampai menjadi 2 bagian dan lukanya ada 30 luka di badannya. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak mempunyai ilmu kebal ya. Nah, jadi buat sang penanya dan kaum muslimin, tidak perlulah kita mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Buat apa ya? Apalagi katanya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu ada ritual-ritual khusus seperti harus puasa mati geni, puasa ngerawat, puasa ngebleng, puasa apalagi kami nggak tahu ya. Katanya harus puasa 7 hari 7 malam, tidak boleh berbuka. Itu di dalam Islam haram hukumnya. Atau puasa pendem katanya harus masuk ke dalam tanah selama 20 hari, tidak boleh kena air. Itu bagaimana dia wudu, bagaimana dia sholat ya. Kalau dia sakti mungkin dari syaitan, itu jadi dibantu oleh syaitan ya. Ada lagi puasa pati geni, tidak boleh menyalakan api. Jadi mirip seperti ritual orang-orang Buddha, orang-orang Hindu ya. Orang Islam tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu seperti itu ya.
kalau mau mempelajari ilmu yang bermanfaat buat akhirat nanti, seperti mempelajari ilmu tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, tentang hadis, ilmu tafsir, mempelajari Al-Quran, ilmu fikih. Dan insya Allah ketika orang sudah mempelajari tauhid, mempelajari ilmu hadis, mempelajari akidah, orang tersebut tidak akan tertarik dengan ilmu-ilmu seperti itu ya. Sebab nanti akan ketemu tuh bagaimana hukumnya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, dan manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika ilmu seperti itu manfaat, yang pertama mempelajari ilmu-ilmu seperti itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat ya.